Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tensinya, kalian WA masing-masing ke ibu ya. Nama, nomor absen, namanya nama lengkap ya. Nomor absen, kemudian japri saja ke WA ibu masing-masing. Akan ibu masukkan, pindahkan ke dalam buku absennya. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, ayo, siapa yang mau pimpin doa dulu? Zaki deh. Ayo Zaki, kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing mulai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habil. Udah siap, Bil? Yang lainnya sudah siap belum buat kita belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah disiapkan belum buku tulisnya, buku catatan? Dan yang paling penting LKPD-nya yang semalam sudah Ibu share sudah disiapkan? Nah, oke. Hari ini pembelajaran kita adalah materinya tentang selesaian persamaan linear dua variabel. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan 3 penilaian. Yang pertama nanti akan ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti selama kita pembelajaran, Ibu akan sambil menilai kalian ya, seperti itu. Oke, kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus mempelajari tentang persamaan linear dua variabel? Banyak ya manfaatnya dalam pelajaran persamaan linear dua variabel, terutama dalam kegiatan jual beli, kemudian dalam kegiatan kita mencari umur, besar umur. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Bentuk persamaan linear dua variabel. Gimana? Diulang, Zaki? Menentukan bentuk persamaan linear dua variabel. Iya, menentukan model persamaan linear dua variabel. Kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Ini adalah apa sih yang harus kamu capai, apa sih yang harus saya kuasai hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. LKPD yang sudah Ibu berikan, sudah diisi belum apa yang diketahui dan apa yang ditanya? Sudah, Bu. Sudah. Coba Ibu mau tahu, apa sih yang diketahui dari permasalahan yang ada di sini? Harga tiap pensil 2.500, Iya. harga setiap penghapus 1.500, dan pada suatu hari Bu Retno itu dapat uang sebesar 10.500 dari hasil kantin kejujuran. Iya, benar. Yang lain, untuk yang lain juga dituliskan dulu ya, apa yang sudah diketahui dan apa yang ditanyanya. Jadi di sini kita akan mencari berapa banyak pensil dan penghapus yang terjual, sehingga jumlah uang yang ada di dalam kotak kejujurannya itu adalah 10.500. Itu kita sudah identifikasi masalahnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini atau menyelesaikan masalah ini, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat DLKPD-nya. DLKPD-nya sudah dibuatkan dalam bentuk tabel. Sudah diisi belum tabelnya? Tabel. Di sini kita baru mengumpulkan datanya, yaitu dengan membuat daftar harga dalam bentuk tabelnya. Tadi di dalam kotak kejujuran uangnya ada berapa? 10.500. 10.500. Berarti kira-kira berapa banyak pensil dan penghapus yang bisa kita dapatkan supaya menghasilkan uangnya itu adalah 10.500. 3 pensil, 2 penghapus. 3 pensil, 2 penghapus.
Ada 3 pensil dan 2 penghapus. Ada kemungkinan jawaban yang lain nggak? 7 penghapus. 7 penghapus saja, benar. 7 penghapus saja. Nah, benar, 7 penghapus saja. Coba yang tadi 4 pensil kan berarti 10.000. Kalau sama 1 penghapus berarti di jumlah hasilnya jadi berapa? 11.500. Iya, padahal jumlah di dalam... Nah, nanti dibenerin ya. Ya, nanti bisa dibenarkan ya, jawabannya diganti. Pertanyaan berikutnya di LKPD-nya adalah berapa banyak pensil dan penghapus yang terjual jika uang yang diperolehnya adalah 15.000? Ada yang bisa menjawabnya? 3 pensil, 5 penghapus. 3 pensil dan 5 penghapus, Bu. 3 pensil sama 5 penghapus. Jadi kalau kita jumlahnya menjadi 15.000. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Sepertinya ada lagi. 10 penghapus. 6 pensil saja. Berapa? Siapa yang mau jawab? Nadifa? 6 pensil saja, Bu. 6 pensil saja. Penghapusnya tidak ada berarti. Oke, kita analisis nih. Adakah yang bisa menjawab kenapa 3,2 merupakan selesaian dari model PLDV-nya? Siapa yang mau jawab? Soalnya kalau 3,2 disubstitusiin ke persamaan itu hasilnya benar 10.500. Hasilnya sama, yaitu 10.500. Kemudian 1,5 kenapa bukan menjadi penyelesaiannya? Siapa yang mau menjawab? Yang lain? Ibu tunjuk nih, siapa yang mau menjawab? Karena hasilnya bukan. Nadifa, Kalau disubstitusi? Karena hasilnya bukan 10.500, Bu. Sedangkan yang ditanyakan itu 10.500. Iya. Kita lanjutkan. Jadi selain menggunakan cara tabel, ada cara lain nih yang bisa kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari PLDV-nya. Siapa yang tahu? Kita dengan cara apa untuk menyelesaikan PLDV-nya? Dengan cara Grafik. Grafik, iya, gambar grafik. Kan aplikasi atau software yang kita sebut sebagai GeoGebra 2500X ditambah 1.500Y sama dengan 10.500. Jadi terlihat grafiknya. Bentuknya seperti ini nih. Di bentuk ini, ya, terlihat ada titik-titik yang terletak pada grafiknya. Ini penyelesaiannya atau bukan? Ada yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Kan bentuknya satu ya, jadi nggak bisa pakai koma gitu. Kalau pakai koma maksudnya pensilnya dipatahin gitu. Kalau pensilnya dipatahin nggak boleh dijual dong berarti, Zaki. Kalau negatif bisa nggak? Tidak. Jadi kan pensilnya nggak mungkin negatif kan? Apakah yang mau ditanya? Atau ada yang masih bingung? Jadi kesimpulannya apa sih dari yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah semua titik pada grafik merupakan penyelesaian dari PLDV? Tergantung itunya, tergantung himpunan semestanya. Tergantung apa? Tergantung himpunan semestanya, benar, Rian. Jadi sekarang Ibu tanya lagi nih. Jadi apa sih kesimpulannya? Selesaian persamaan linear dua variabel adalah himpunan pasangan dua nilai variabel yang menjadi ruas kanan dan sama dengan ruas kiri dengan memenuhi himpunan semestanya. Persamaan linear dua variabel adalah himpunan pasangan dua nilai variabel yang menjadikan ruas kanan sama dengan ruas kiri. Terus syaratnya harus memenuhi himpunan semestanya. Kemudian selesaian dari persamaan linear dua variabel ada berapa banyak, Nadifa? Lebih dari satu. Iya. Atau tak terhingga, Bu? Iya. Jadi jawaban atau penyelesaiannya itu bisa satu atau bahkan lebih dari satu banyaknya, tak terhingga. Oke. Latihannya
Ibu akan kirimkan soal latihannya atau soal evaluasinya itu dalam bentuk link Google Form-nya ya. Linknya sudah Ibu kirimkan ke Melati. Sebelum kita sudahi, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada, Ibu. Selain dari materi yang sudah kita pelajari, jadi hal baru apa lagi sih yang kamu peroleh hari ini dari pembelajaran hari ini? Saya bisa tahu informasi baru atau pengetahuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya yang akan Ibu bahas adalah mengenai bagaimana cara membuat model atau menyusun model dari sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel. Dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita sudahi, boleh ditutup dulu dengan doa. Zaki, boleh dipimpin dulu doa penutup. Kak. Sebelum kita keluar dari pertemuan ini, ada alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya.